Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi kita di program free konsultasi bareng Mas Ari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk di Facebook komunitas. Kita masuk di pertanyaan yang pertama dari Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Gorontalo. Apakah cara pada channel di atas dapat dipergunakan di masjid saya? Bila saya ingin menyambungkan 4 speaker dengan rincian tiap 2 speaker, horn 16 ohm 25 watt dilayani satu trafo matching ZT351 yang dihubungkan ampli TOA dengan tipe trafo OT206. Terima kasih. Jadi pada dasarnya video ini saya rilis untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di komentar YouTube. Mas, gimana? Apakah bisa satu trafo matching itu digunakan untuk melayani 2 speaker corong karena keterbatasan dana? Maka jawabannya bisa-bisa aja, tetapi kekuatan powernya itu tidak bisa maksimal karena satu trafo melayani 2 speaker, jadi tercabang 2 powernya. Nah, untuk meningkatkan agak lebih maksimal pakai settingan di 285 ohm. Nanti dia dapat 35 watt dibagi 2 speaker. Tapi itu tetap tidak maksimal karena satu trafo matching maksimal 35 watt dipakai 2 speaker corong sehingga suaranya tidak terlalu maksimal. Maka untuk mendapatkan hasil yang maksimal satu trafo matching, satu speaker corong. Itu adalah solusi yang pertama. Kalau mentok di budget ya mau nggak mau satu trafo matching dipakai 2 masih boleh. Tetapi suaranya tidak maksimal kalau dipaksakan nanti malah justru suaranya menjadi pecah dan trafo matchingnya bisa cepat rusak juga. Jadi jawabannya bisa, tetapi dengan catatan itu tadi ya. Oke, kita geser untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, salam kenal Mas Ari. Waalaikumsalam, salam kenal juga Mas Budiantoro. Kemudian dari Adi Cekwi. Assalamualaikum Mas Ari. Ini saya dari Mas Adi Kisaran Asahan Sumatera Utara. Saya mau tanya gimana volume loudspeaker luar dan dalam dikeraskan tidak berdengung. Ini saya asumsikan berdengung di sini adalah feedback ya, nging ngung gitu ya, bukan Jadi istilah berdengung aslinya adalah untuk sinyal hum gitu ya, ngutot itu adalah bahasa berdengung kalau kita main di elektronik gitu ya, audio elektronik. Nah, kalau bahasa biasa yang digunakan oleh pengurus masjid berdengung itu maksudnya adalah feedback. Nguing, nging gitu ya. Karena sinyalnya looping ke mikrofon lagi. Maka untuk mengatasinya adalah ada 2 cara. Cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional, turunkan volume mic. Tapi kan saya mau suaranya keras. Volume masternya yang dibesarkan. Volume master dibesarkan, volume mic dikecilkan. Segitu terus. Itu nanti efeknya adalah suara mikrofon menjadi tidak terlalu sensitif. Jadi sensitivitasnya dibatasi. Jangan terlalu lebar. Kalau volume mic dibesarkan, gain mic-nya dibesarkan, sensitivitas dari mikrofon ini diperlebar. Sehingga suara dari speaker tertangkap lagi oleh mikrofon. Ini tidak boleh. Jadi sensitivitasnya dibuat sependek mungkin dengan cara menurunkan volume mic atau volume gain mikrofon. Kemudian untuk menaikkan suaranya pakai volume master. Tapi masih nggak ngatasi juga, atur posisi speakernya agar tidak menghadap ke sisi depan atau sisi belakang kalau mikrofonnya super kardioid. Kalau mikrofon biasa kardioid, dia speakernya tidak mengarah ke sini. Kemudian karena frekuensi respon dari speaker corong itu
tinggi banget di frekuensi kisaran 400 Hz, yang mana frekuensi itu bisa menembus macam-macam dan nggak enak didengar ya. Itu akan masuk ke mikrofon dan timbullah suara wing. Nah, cara modern yang kedua adalah dengan menggunakan equalizer, frekuensi yang menimbulkan feedback tadi kita turunkan atau kita potong dengan equalizer. Kalau teman-teman bingung menggunakan equalizer, ada alat otomatis untuk menghilangkan feedback atau dengung, itu namanya feedback suppressor. Kalau teman-teman suka merek DBX ya, itu ada namanya DBX AFS, Automatic Feedback Suppressor, untuk menghilangkan feedback atau ngung wing gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau merek lain, ada juga Behringer yang tipe FBQ 1000 Feedback Destroyer. Itu fungsinya juga untuk mengeliminasi atau menghilangkan suara feedback atau nguing. Nah, itu untuk cara modernnya. Jadi dengan volume yang sama, posisi speaker yang sama, feedbacknya bisa dihilangkan dengan dengan alat itu, feedback suppressor dari DBX AFS atau Behringer Feedback Destroyer. Atau teman-teman kalau sound system di masjidnya sudah canggih ya, sudah menggunakan DLMS, beberapa DLMS itu sudah dilengkapi dengan feedback suppressor. Jadi ada dua cara tradisional dan cara digital. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ari. Aku mau nanya nih, amplifier TOA yang model kayak gini kira-kira bagus gak Mas? Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita ada tipe 1061 ya, 60 watt. Kalau menurut saya pribadi, amplifier itu ya biasa-biasa aja. Standar TOA gitu. Standar TOA dengan suara karakter TOA dan teknologinya masih teknologi konvensional, masih menggunakan teknologi lama, belum menggunakan teknologi digital. Untuk bagus atau enggaknya ini sebetulnya kembali lagi ke budget kita. Kalau budget kita pas-pasan untuk membeli itu ya itu yang terbaik ketimbang membeli yang produk-produk nggak jelas, mending beli TOA. Nanti jangkauan suaranya itu udah jelas lah. Kalau TOA dapatnya segitu. Nanti kalau kita pakai kayak model-model amplifier karaoke gitu ya, belum tentu nanti jangkauannya lebih jauh daripada amplifier TOA. Tetapi memang karakter suaranya TOA banget. Jadi tidak menonjol di crispy-nya, tidak menonjol di bass-nya, tetapi dia lebih mementingkan jangkauan suara. Nah, kalau teman-teman lebih pengen dapat jangkauan suara, maka produk-produk TOA adalah yang tepat. Tapi kalau teman-teman lebih mementingkan kejernihan suara, maka teman-teman membutuhkan grade yang lebih tinggi, yaitu amplifier yang tipe Pro. Nah, kebutuhannya disesuaikan dengan budgetnya. Untuk rentang harga misalkan ini dijual kisaran misalkan 1,5 gitu katakan ya. Maka dibanding teman-teman membeli amplifier karaoke yang fiturnya udah lengkap gitu ya, suaranya lebih jauh, ini memang jangkauan suaranya lebih kena gitu. Memang untuk karakter suaranya seperti itu, seperti TOA banget. Jadi sesuai dengan budget sih. Jadi lebih ke budgetnya, kira-kira budget teman-teman cocoknya di mana. Oke, hari ini kita sudah menjawab 3 pertanyaan. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, boleh ketikkan di kolom komentar di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Atau teman-teman juga bisa langsung chatting atau inbox saya di Facebook. Nama Facebooknya Tutorial Mas Ari. Atau kalau teman-teman pengen tanya jawab secara langsung, secara live dengan saya, teman-teman bisa ikut program live konsultasi bareng Mas Ari yang streaming setiap hari Selasa malam jam 9 sampai dengan jam 10 atau hari Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10. Di sini kita bisa secara langsung tanya jawab
via live streaming di YouTube. Dan tentunya banyak sekali teman-teman yang lain yang berprofesi sebagai sound engineering atau audio engineering. Di sesi live streaming ini kita bisa bertukar informasi pengalaman di dalam sesi live streaming ini. Dan kalau teman-teman masih melihat tombol ini, di bawah ini, tombol subscribe ini masih menyala merah, tekan padamkan agar tidak ketinggalan informasi atau jawaban pertanyaan dari teman-teman. Saya akhiri video ini, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.